Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Ma'rifat Sakit dan Kematian, Dari Kefanaan Menuju Keabadian, karya Haidar Bagir. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian yang kita beri judul doa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap masa-masa krisis, termasuk ketika sakit, orang sering menanyakan, apa peran doa? Betulkah doa punya peran praktis? Jangan-jangan doa hanya sebuah pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia pasrah kepadanya, lalu mau mendekat kepadanya. Benar bahwa doa mempunyai beberapa peran, di antaranya adalah peran spiritual, yaitu suatu medium untuk mengeluh dan meminta kepada Allah. Dengan cara itu, diharapkan kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga disebut sebagai ungkapan ta'abbud atau ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyadarkan manusia bahwa ia adalah hamba yang dhaif, lemah, yang tidak bisa hidup kecuali bergantung kepadanya. Sehubungan dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu otak, sumsumnya ibadah. Semua hal itu benar, namun apakah doa tidak punya peran dalam menciptakan suatu realitas atau mewujudkan sesuatu? Apakah semua kejadian di dunia ini sudah diatur oleh sunatullah yang tidak ada satupun dapat mengubahnya? Atau apakah hukum alam tidak bisa berubah sesuai dengan harapan manusia? Untuk mengetahui hal ini, kita harus mempelajari apa yang disampaikan Al-Quran dan memahami sifat kehidupan atau alam semesta sebagai sesuatu yang terbagi menjadi dua alam yang berbeda. Pertama, alam al-khalaq, alam fisik, yaitu alam natural atau alam ciptaan yang diatur oleh hukum alam saintifik. Hukum alam ini bisa diduga dan diramalkan karena sifatnya yang diatur oleh kausalitas dan berulang, serta berlaku pada setiap tempat dan waktu. Keberadaan hukum ini merupakan suatu realitas yang tidak bisa dinafikan. Kedua, alam al-amr, alam ruhani. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu berada di bawah pengarahan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Dalam terjemahan populer, ayat tersebut sering dimaknai sebagai urusan ruh adalah urusan Tuhan dan manusia tidak bisa ikut campur. Padahal sambungan ayat Al-Quran tersebut berbunyi, dan kamu tidak diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Artinya, betapapun juga manusia bisa memiliki pengetahuan tentang ruh, sehingga para mufassir yang lebih teliti menafsir kata al-amr bukan sebagai urusan, melainkan pengarahan. Kesimpulannya, di samping ada alam fisik, juga ada alam ruhani. Di dalam alam fisik terdapat sunatullah, juga di alam ruhani terdapat sunatullah. Apa yang terjadi di dunia ini sesungguhnya merupakan hasil dari interaksi bekerjanya sunatullah baik di alam fisik
maupun sunatullah di alam ruhani. Bila ada perubahan di alam ruhani, maka apa yang terjadi di alam fisik juga bisa berubah. Nah, bagaimana menggerakkan sunatullah atau hukum-hukum yang ada di alam ruhani? Pertama adalah dengan doa. Fungsi doa selain bersifat spiritual, juga memiliki fungsi untuk menggerakkan hukum-hukum di alam ruhani. Jadi, hukum-hukum alam ruhani mampu mempengaruhi kejadian di alam fisik. Artinya, ada inayah, dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ini disebut imdad ghaibiyah, yaitu dukungan yang bersifat gaib atau ruhani yang mampu mengubah akibat yang terbentuk melalui bekerjanya hukum alam. Misalnya ada sebuah penyakit dalam ilmu kedokteran yang secara keilmuan tidak dapat diobati dengan dasar hukum alam fisik. Namun apabila kita berdoa dan mampu menggerakkan hukum-hukum yang berlaku di alam ruhani, kemudian hukum itu bekerja memengaruhi hukum-hukum yang berlaku di alam fisik, maka apa yang tadinya mustahil menurut hukum-hukum alam fisik bisa saja berubah karena adanya pengaruh dari bekerjanya hukum-hukum di alam ruhani itu. Selain doa, ada hal-hal lain yang mampu mempengaruhi berlakunya hukum-hukum di alam fisik, yaitu sedekah. Sedekah bisa jadi penolak bala dan mengubah takdir, atau amal saleh secara umum. Selain itu, amal silaturahim, yaitu berhubungan dengan makhluk Allah yang lain berdasarkan kasih sayang, ini juga mampu memberikan pengaruh. Ini semua seharusnya mendorong kita untuk melakukan kebaikan kepada makhluk Allah yang lain. Kesimpulannya, kita harus memaksimalkan ikhtiar dan mengikuti arahan-arahan dari ahli kedokteran, ahli mikrobiologi, ahli virus, termasuk arahan pemerintah. Setelah kita lakukan ikhtiar secara maksimum, mari berdoa, bersedekah, dan perbaiki silaturahim. Dengan itu semua, mudah-mudahan selain ikhtiar yang kita lakukan untuk menyembuhkan orang yang sakit dari penyakitnya, insya Allah kita juga mendapatkan dukungan dari alam ruhani yang mempermudah untuk melakukan upaya-upaya penyembuhan dalam menyelamatkan seluruh manusia dari bencana yang sekarang menimpa kita ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.